Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya lagi ada di rumah Mas Jaya atau yang kita kenal dengan Jaya Setiabudi. Jadi prolognya gini Mas, Nah, kedepannya itu hmm, saya bersama Ustadz Zaki hmm, itu akan membahas apa sih masalah-masalah yang ada di seputar dunia IM hmm, secara syariah dalam agama Islam. Nah, sebelum saya untuk membahas masalah tersebut itu saya sama Ustadz Zaki akan bawa satu materi yang waktu itu saya dapat di TFM, hmm, yaitu adalah Pondasi Bisnis Berkah. iya, Dalam Pondasi Bisnis Berkah kan ada 4 hal tuh Mas. Nah, yang pengen saya tanyakan itu kenapa harus 4 hal itu? Iya. Kenapa nggak 5 atau 6 sama yang lain gitu? Jawabannya sebenarnya simpel karena nemunya baru 4. Ya. Jadi kalau 4 hal itu sebetulnya Ya. kalau kita mulai dari makna sukses ya. Pada dasarnya saya menggunakan, perhatikan baik-baik, setiap kali saya membuat suatu materi atau yang saya sebut namanya materi terapan, itu biasanya diawali dari namanya kata kunci atau keyword. Ya, keyword makna sukses. Ya, makna sukses ini pada dasarnya ilmu dasarnya adalah tujuan. Begin with the end in mind, merujuk pada tujuan akhir. Ya. Nah, jadi saya berbicara masalah universal nih. Fondasi bisnis yang universal, merujuk pada tujuan akhir. Bicara masalah tujuan, nah itu makna sukses. Ya. Cuman kata kuncinya kenapa pakai kata-kata sukses, kenapa pakai kata-kata makna, supaya orang langsung nancep gitu loh. Orang seringkali bilang gini, aku pengen sukses seperti dia, kan begitu loh. Nah, kata sukses ini adalah kata kunci, makanya saya menggunakan kata kunci makna sukses. Yang kedua, saya menggunakan kata kunci angka cukup. Pada dasarnya ini adalah aplikasi dari yang disebut namanya target. Benar kan? Betul. Setelah tujuan yang jangka panjang, kita kan berbicara masalah target jangka pendek. Iya kan? Nah, target itu, jangka pendek itu, atau kita mengatakan angka cukup, ini bisa berubah-ubah. Ya, bahkan menurut saya, semakin orang itu mengenal Allah seperti apa gitu kan, nah semakin saya yakin angka cukupnya itu semakin kecil. Betul. Ya, contoh bahkan seperti Om Bob Sadino aja, kalau ditanyakan makna sukses atau angka cukupnya, Om Bob mengatakan begini, saya merasa sukses kalau saya bisa makan sepiring nasi hari ini. Jadi dia kecilin tuh malahan. Artinya apa? Ternyata angka cukupnya inilah hanya sepiring nasi gitu. Ya. Nah, bicara masalah tujuan, masalah target. Yang ketiga, kita harus mengerti kalau kita mau action, kita harus ngerti konsepnya dong, ilmunya dong. Kita harus ngerti konsep rezeki itu seperti apa. Nah, makanya ini sebetulnya ini kembali lagi konsep rezeki ya. Dalam artian yang sesungguhnya itu kita harus pelajari duluan. Kenapa? Karena kita kalau bicara masalah sukses, bicara masalah target tadi pun juga kita harus berbicara masalah how to-nya dari dua sisi. Ya, how to dari dua sisi itu gini loh. Sisi yang ilmu langitnya apa, ilmu buminya apa gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang kita harus ngerti konsep rezekinya itu seperti apa. Makanya itu saya mengatakan ini sebetulnya konsep rezeki ini memahami how to rezeki itu didapatkan atau how to rezeki itu didatangkan. Ya kan? Harus ngerti. Nah, konsep rezeki kemudian ini untuk mempertebal keimanan kita juga. Yang terakhir adalah menjaga keberkahan dalam prosesnya atau sebetulnya yang benar menjaga kehalalan dan kethaiban untuk mendapatkan keberkahan itu sendiri. Cuman biar kata kuncinya mudah, saya menggunakan menjaga keberkahan dalam setiap proses. Ya, ini udah bicara masalah how to action-nya. Paham ya? Paham. Nah, jadi 4 fondasi nanti ini yang akan melandasi tindakan kita. Tujuan, jangka panjang, jangka pendek itu adalah angka cukupnya. Nah, terus berbicara masalah konsep rezeki ini, bagaimana didatangkan rezeki itu, bagaimana kita menjemput rezeki itu sendiri, ya konsep rezeki harus kita pahami. Ya, nah baru bicara masalah nih actionnya. Ya, nah menjaga halalan toiban, bahkan itu ada satu lagi yang dikatakan oleh Ustadz Zaki kan, bagaimana kita tidak hanya halalan toiban, tapi juga mendapatkan rahmatan itu dikarenakan halalan toibannya berjamaah nih. Oh iya. Kan begitu ya. Nah, jadi sudah di levelnya lebih tinggi lagi. Nah, itu berada di tahapan akhir atau tahapan prosesnya. Kira-kira begitu. Berarti yang poin pertama itu adalah pikiran kita jangka panjang, target jauhnya. Ya, Poin kedua target untuk jangka dekat. ya. Yang ketiga itu gitu. Yang ketiga, ya, Yang ketiga konsep itu kan rezeki. konsep rezeki, bagaimana rezeki itu datang. Ya, Gitu kan kita harus tahu. Yang ketiga konsep rezeki, keempat adalah keberkahan di proses. Bagaimana kita menjaga keberkahan selama proses itu terjadi. ya, benar. Tadi Mas Jaya bilang baru nemu 4. Ya,
apakah memungkinkan nanti ketemu hal-hal yang lain gitu? Kenapa tidak kan begitu ya. Nah jadi buat saya sih kan saya sendiri kan masih dalam tahapan belajar ya, seperti kayak Ustaz Zaki pun juga mungkin punya rumusan yang didapatkan dari Quran, ternyata oh ada juga itu kan, ada sambungannya gitu kan. Nah menurut saya akan terus belajar kan begitu. Kalau ada yang memang perlu ditambahin, tapi kalau tidak perlu tambahin, saya kira 4 ini juga sudah mencakup ya, cukup mencakup fondasi bisnis yang berkah. Ya, itu menurut saya seperti itu. Kalau bicara masalah ada yang lain, nah keilmuan saya masih cetek gitu kan. Jadi insya Allah masih ada yang bisa dibenarkan dari tempat saya. Tapi sejauh ini berarti Mas Jaya cukup dengan fondasinya hanya dengan 4 hal itu gitu ya? Ya, fondasi bisnis ya. Ya, fondasi bisnis. Fondasi bisnis yang berkah. Waktu saya pertama kali dengar pun memang buat saya hal yang besar gitu. Hal yang besar. Ternyata banyak hal yang belum saya sadari selama saya menjalankan bisnis online ini gitu. Jadi ya insya Allah saya juga bertahap lah menjalaninya satu persatu gitu. Iya. Walaupun saya juga sekarang pun belum bisa semuanya secara benar gitu mungkin Mas. Jadi saya juga belajar gitu. Nah, jangankan kamu Guan, aku juga iya sama aja Guan. Gitu. Jadi kan gini, kalau kita udah berbicara masalah value adalah sesuatu yang ideal yang harus kita bicarakan, harus kita state gitu, harus kita ungkapkan, ya, harus kita ikrarkan. Meskipun kita sendiri pada saat pelaksanaannya mungkin belum seideal itu, ya. Yang sering saya katakan, saya ini bukan orang baik, tapi saya ini kepingin jadi orang baik gitu, ya. Kita ini kan kepingin jadi orang baik, toh. Nah, saya hijrah dari yang jahiliyah menjadi yang syariah. Apakah saya sudah syariah? Belum syariah. Kan begitu, tapi menuju syariah begitu loh. Ya kan? Nah, ada proses, ada tahapannya. Kita sama-sama mengalami itu kan ya. Betul. Jadi jangan sampai nanti teman-teman pas begitu melihat kita seperti gini, wah ini saya sudah levelnya udah kiai nih, belum sampai ke sana jauh gitu loh. Ustadz nih belum juga itu, santri aja nggak masuk gitu kan kita. Ya, karena kriteria santri ternyata sangat tinggi banget ya, keilmuan yang harus dipahami. Nah itu, jadi kita hanya seorang yang, saya lah ya, hanya seorang yang sedang hijrah ya. Sedang hijrah, untuk hijrah itu kan saya harus merumuskan patokan-patokannya. Nah, saya juga mengajak sama teman-teman hijrah bersama-sama. Makanya membuat 4 fondasi itu supaya kita hijrahnya bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Lah itu supaya ada temennya. Ya? Jadi ada temennya, terus ya itu yang terakhir juga supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, tidak hanya sekedar keberkahan tapi dapat rahmatnya. Nah itu. Itulah gunanya 4 fondasi bisnis ini. Satu pertanyaan lagi Mas, terakhir mungkin. Barusan muncul sih. Mas Jaya tadi bilang bahwa Mas Jaya pun masih belajar untuk menjalani keempat hal tersebut. Yeah. Mas Jaya yang merumuskan 4 hal tersebut dan sekarang masih belajar. Kalau boleh berkenan menjawab, sudah berapa persen Mas? Waduh, berat. Kalau saya bilang kan soal gini, mengacu pada bahwa iman itu kan naik dan turun. Betul. Nah jadi dalam arti gini, saya aja pas pada saat merumuskan itu, ada sentilan-sentilan gitu loh. Dari contoh kayak kawan saya ini namanya Andi ya, Andi Ajo yang punya bakso Ajo. Pas saya datang ke sana, saya bilang, Di, ini kenapa nggak kamu perbaiki sedikit nih, Di? Kamu bagusin nih outlet baksomu ini, ya, biar nyaman gitu loh. Kamu kasih AC. Terus Andi bilang begini, wah Pak, nanti kalau Andi renovnya berlebih, perabotnya mahalin dikit, wah nanti kan investasinya jadi naik Pak, nanti kan balik modalnya jadi lama begitu kan. Terus saya bilang gini, naikinlah hargamu sedikit ya, naikinlah kelasmu sedikit. Saya ngomong gitu loh. Terus Andi nyekak saya nih, oh Pak, Andi kepinginnya baksonya Andi ini bisa dinikmati oleh semua kalangan Pak, dari bawah sampai atas. Wah bener nih kamu nih, ini value nih. Nah saya aja yang sudah ngomong-ngomong seperti gini pun juga kadang-kadang juga kesandung gitu loh. Adalah artian apa nih, masih ada bibit-bibit kapitalis dalam diri saya gitu loh. Nah jadi kita nih yang memperbaiki terus, nggak sengaja mungkin keceplos, ya kita saling mengingatkan gitu loh, ya nggak? Nah kayak misalkan teman-teman IM gitu loh, masih pakai sensational offer, nah kita ingatkan gitu kan ya, teman-teman ngapain sih? Ini kayak sederhana, kita mau jualan di Korea aja, pas kita mau jualan di Korea itu juga dibuatin kopi judul gitu loh, judul yang sensasional, semacam kayak bicara masalah omsetnya nanti miliaran atau bisnis yang miliaran. Saya nggak mau kok. Saya nggak mau. Kenapa? Nanti menarik vibrasi yang negatif. Apalagi untuk masuk kamu juragan, saya kepingin vibrasinya sangat positif. Karena dia akan tinggal bersama-sama saya. Lebih baik saya mulai dari
puluhan orang, nggak usah kan kita punya lahan di sana kan cukup besar untuk ribuan orang. Tapi saya bilang puluhan orang, tapi orang itu benar berkualitas, daripada saya ratusan atau langsung ribuan tapi tidak berkualitas, nanti balik ke saya lagi, nuntut saya lagi, Mas, mana nih janjinya? Kan begitu. Kembali lagi, jadi kita ini memperbaiki diri, ya kadang-kadang naik, kadang-kadang imannya turun, kadang-kadang kepleset, ya namanya manusia, ya dah. Nah, tapi insya Allah kan kita saling mengingatkan. Cuman saya yakin sih kalau tadi kita itu berjamaah ya, berjamaah dalam kebaikan, ya seperti yang kita lakukan sekarang dengan juragan ngaji nanti di kampung juragan, dengan berjamaah itu saya yakin ini lebih cepat mencapai 4 fondasi itu, ya kan? Nah, kalau 4 fondasi itu lebih cepat terlaksana dan itu berjamaah, lah nanti itu dapatnya rahmatan itu, ya yang namanya rezeki nanti itu benar-benar datangkan bertubi-tubi gitu loh, dimakmurkan lingkungan kita gitu kan, gitu ya kan ya. Oh, iya. Berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan dari statement barusan Mas J, bahwa kita berkumpul dengan orang-orang yang satu visi, satu misi, satu value itu mungkin wajib kali ya Mas ya. Iya. Dalam menjaga, tadi kan Mas J bilang iman kita naik turun gitu kan, dalam menjaga hal tersebut dan bisa menjaga kita tetap di koridor baik gitu ya. Iya. Jadi kalau kita jalan sendirian, ya kita mungkin bisa lebih cepat. Tapi cepat nyampe mana? Nyampe tersesat kan gitu. Nah, kalau kita berjalan bersamaan, kita bisa lebih tahan lama, kan begitu. Jadi lebih tahan lama, lebih jauh artinya kita berjalannya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa berjamaah dalam kebaikan. Ya. Amin. Kalau bicara masalah berapa persen, mungkin saya di bawah 10% aja belum ada. Ya, maksudnya di bawah 10%, saya 1% juga mungkin belum kali ya. Masih jauh kan gitu loh. Ya, kita sama-sama berproses berarti ya. Iya. Oke. Ya, sekian prolog atau mukadimah sebelum saya melangkah lebih jauh membahas tentang pondasi bisnis berkah bersama Ustadz Zaki nantinya. Ada penjelasan dari Mas J, kenapa sih harus 4 itu. Jadi saya udah memprediksi pasti nanti bakalan ada orang yang bertanya kenapa harus 4 itu gitu. Makanya saya nge-record ini dulu dan langsung nanya ke Mas Jayanya selaku penyusun dari pondasi bisnis berkah tersebut. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.